Shalom, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita di hari Jumat ini kita akan beribadah bersama-sama. Kita akan memuji Tuhan dan juga kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu siapkan hati dan pikiran kita agar kita bisa fokus untuk beribadah kepada Tuhan. Baik anak-anak, kita akan mengangkat lagu pujian Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Oke anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami di surga, terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Terima kasih buat kasih setia-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Jika pagi hari ini kami dapat bangun, kami dapat bernafas, semua karena kasih
ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami akan mulai dengan ibadah kami. Kiranya Tuhan yang memberkati agar ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya berjalan seturut dan sesuai dengan kehendak-Mu saja ya Tuhan. Tuhan, berikan kami Roh Kudus agar hati dan pikiran kami dapat fokus beribadah. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya, amin. Oke, baik anak-anak, hari ini kita akan beribadah, kita bersuka karena dalam kehidupan kita masih terus Tuhan berkati, Tuhan terus menyertai kita, dan Tuhan berikan kita hari baru setiap hari begitu. Kita bersyukur karena tidak semua orang bisa memiliki nafas kehidupan ketika dia bangun pagi, tapi kita bersyukur karena pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kita diberikan nafas kehidupan, sehingga kita harus bersuka cita buat hal yang telah Tuhan berikan dalam hidup kita. Kita akan menyanyi lagu bersuka di dalam Tuhan. Oke, kiranya kita setiap hari kita bisa bersuka, setiap pagi kita bisa bersuka, dan dalam aktivitas kita sehari-hari kita bisa bersuka karena Tuhan terus menyertai dan Tuhan terus memberikan berkat. Selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Kecaplah dan Lihatlah.
rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, selamanya, selamanya. Oke, tiba saatnya kita akan mendengarkan satu buah persembahan pujian yang akan dibawakan oleh Mr. Eman. Kepada Mr. Eman dipersilakan. Yesus malole, malole dea. Yesus malole, malole ita basa. Anta bisa balas Yesus, susue Yesus malole, malole dea. Yesus baik, baik buat saya. Yesus baik, baik buat kita semua. Ku tak dapat membalas kasih-Mu Yesus, Yesus baik, baik buat saya. Yesus yang kita sembah, Dia Allah yang baik, Dia Allah yang luar biasa bagi kita. Apapun masalah dan pergumulan dalam hidup kita saat ini, kita percaya bahwa Yesus itu baik dan Dia tetap baik sampai selama-lamanya. Yesus malole, malole dea. Yesus malole, malole kita basa. Anta bisa balas Yesus, susune Yesus malole, malole dea. Yesus baik, baik buat saya.
Yesus baik buat kita semua. Ku tak dapat membalas kasih-Mu, Yesus. Yesus baik buat saya. Terima kasih. Baik, tentunya masing-masing dari kita dapat ucapkan terima kasih kepada Mr. Eman buat lagu pujian yang baru saja kita dengarkan bersama. Kiranya lagu pujian ini menguatkan kita agar iman kita semakin bertumbuh dalam Kristus. Kita akan siapkan hati dan pikiran kita akan mengangkat lagu Bukan Dengan Barang Fana. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbanan
baik kepada hambanya untuk firman Tuhan, dipersilakan. Shalom, anak-anak peserta didik yang ada di rumah masing-masing. Saatnya kita akan belajar bagian firman Tuhan di hari ini yang bertemakan panggilan untuk hidup kudus dan menerapkan kasih persaudaraan. Pembacaan bagian firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam 1 Petrus 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Silakan kalian membuka Alkitab kalian masing-masing. Kalian bisa mengikuti pembacaan sambil saya akan membacakan bagian firman Tuhan ini. Sekali lagi 1 Petrus 1 ayat 13 sampai 25 dengan perikop kekudusan dan kasih persaudaraan. Demikian firman Tuhan. Sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Kristus. Hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu yang menguasai kamu pada waktu kebodohanmu. Tetapi hendaklah kamu menjadi kudus di dalam seluruh hidupmu, sama seperti Dia yang kudus, yang telah memanggil kamu, sebab ada tertulis, kuduslah kamu, sebab aku kudus. Dan jika kamu menyebutnya Bapa, yaitu Dia yang tanpa memandang muka menghakimi semua orang menurut perbuatannya, maka hendaklah kamu hidup dalam ketakutan selama kamu menumpang di dunia ini. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, supaya dengan barang yang Saya ulangi, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu, bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Ia telah dipilih sebelum dunia dijadikan, tetapi karena kamu baru menyatakan dirinya pada zaman akhir, oleh Dialah kamu percaya kepada Allah, yang telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Inilah firman yang disampaikan Injil kepadamu. Saya mengajak kita semua berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh menaikkan syukur kepadamu di hari ini. Kami boleh berkesempatan lagi untuk bersama-sama membaca bagian firman Tuhan yang terdapat dalam 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-25. Kami sudah membacanya Tuhan, tetapi kami mohon Engkau ya Allah Roh Kudus menolong kami, memberikan pengertian yang baik kepada kami, sehingga kami dapat memahami kehendak Tuhan dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan,
kami akan merenungkan bagian firman Tuhan ini. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Anak-anakku peserta didik yang dikasihi Tuhan, sebagai murid Kristus, kalian telah menerima penebusan Kristus atas dosa-dosa kalian, karena kalian percaya dan mengakui Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat kalian. Kalian boleh memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa, karena kalian sudah menjadi anak-anak Allah di dalam Yesus Kristus. Sebagai anak-anak Allah, kita wajib menjaga kekudusan hidup dan menerapkan kasih persaudaraan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita tidak boleh lagi hidup serupa dengan dunia ini yang tidak dapat membedakan apa yang berkenan kepada Allah dan apa yang menjadi kekejian bagi Allah. Kehidupan kita juga harus mencerminkan kasih Bapa melalui sikap dan perilaku kita yang mengasihi sesama manusia. Dewasa ini, ada banyak orang yang mengatakan bahwa ia adalah orang Kristen, namun kehidupan sehari-hari mereka jauh dari apa yang dikehendaki Tuhan. Padahal, Kristen berarti pengikut Kristus, murid Kristus, orang yang terpilih, orang kudus, umat kepunyaan Allah. Pertanyaan kita, mengapa ada banyak orang Kristen yang hidupnya tidak mencerminkan kekristenan yang sesungguhnya? Apakah karena tekanan dunia yang terlalu hebat, sehingga orang yang mengaku diri sebagai orang Kristen tidak sanggup menaati firman Tuhan? Atau apakah menjadi seorang Kristen yang sejati itu adalah mustahil? Sebenarnya tidaklah demikian. Sebab keberhasilan orang-orang percaya dalam menjalani panggilan kekristenan bukan oleh karena kekuatan mereka sendiri. Tetapi keberhasilan itu lebih banyak ditentukan oleh pimpinan Allah di dalam Kristus dalam kehidupan orang-orang percaya. Memang Allah memberikan kesempatan bagi orang percaya untuk turut mengambil bagian dalam mengerjakan keselamatan. Tetapi itu pun harus bergantung sepenuhnya pada campur tangan Tuhan. Memang tidak mudah menjalani hidup kudus dan menerapkan kasih persaudaraan di dalam dunia ini. Dunia di sekitar kita terus menekan kita, mencobai dan menggoda kita, supaya kita mengikuti dan menuruti keinginan dunia. Memang sulit, namun bukan berarti hal itu tidak bisa dilakukan. Karena itu saya mengajak kita untuk merenungkan bagaimana seharusnya kita berperan aktif dalam menjaga kekudusan hidup dan kasih persaudaraan di dalam dunia yang berdosa ini. Apa yang harus kita persiapkan sebagai langkah kita untuk menuju kehidupan yang dikehendaki Tuhan? Anak-anakku, mari kita perhatikan langkah-langkah yang harus dipersiapkan berikut ini. Dalam ayat 13 dijelaskan, sebab itu siapkanlah akal budimu, waspadalah, dan letakkanlah pengharapanmu seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu pada waktu penyataan Yesus Kristus. Kalimat ini dapat kita ambil beberapa frasa penting. Mari kita perhatikan frasa yang pertama, sebab itu siapkanlah akal budimu. Petrus seolah-olah ingin mengingatkan setiap kita agar menyiapkan akal budi dengan sebaik mungkin dalam menghadapi tantangan dunia sekarang ini dan di masa depan. Dalam Mazmur 111 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik. The fear of the Lord is the beginning of wisdom. All who follow his precept have good understanding.
Kita harus menghormati Tuhan, suka mempelajari firman-Nya, taat dan setia melakukan firman-Nya, agar kita berakal budi yang baik dan memperoleh hikmat dari Tuhan. Hikmat itulah yang akan menjadi harta paling berharga kita yang melebihi emas dan permata, bahkan melebihi segala sesuatu yang mungkin kita ingin, yang kita ingini seumur hidup kita. Demikian dikatakan dalam Amsal pasal 3 ayat 13 sampai ayat 3 sampai ayat 13 sampai ayat yang ke-18. Anak-anakku, untuk menjadi seorang Kristen yang sejati, kita bukan hanya dituntut untuk percaya kepada Yesus Kristus, lalu selesailah pekerjaan kita. Tapi kita juga perlu menyiapkan akal budi kita melalui perenungan firman Tuhan, menaati dan membiarkan pikiran kita dikendalikan oleh firman Tuhan. Ini akan membuat kita lebih siap menghadapi kenyataan hidup. Sebab melalui firman Tuhanlah kita mengetahui apa yang baik, apa yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Sehingga dengan semuanya itu, akal pikiran kita menjadi terlatih untuk membedakan mana yang dikehendaki Tuhan dan mana yang tidak dikehendaki Tuhan. Selanjutnya kita juga dituntut untuk memiliki pikiran yang waspada. Ada tadi kata waspadalah. Merupakan nasihat untuk menilai fakta-fakta yang ada dengan cermat tanpa emosi dan kepanikan yang berlebihan. Waspadalah berarti tenang, mantap, terkendali, dan berhati-hati dalam mempertimbangkan persoalan-persoalan. Ini juga mengandung arti bahwa kita dituntut untuk dapat dengan seksama memperhatikan kemungkinan dari bahaya dan musuh rohani yang bakal menyerang kita. Firman Tuhan dalam Matius 24 ayat 41 dikatakan, berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kewaspadaan membuat kita tetap berjaga-jaga dan tidak lengah terhadap setiap godaan atau pencobaan. Yang berikutnya, perhatikan frasa dari kalimat tadi, letakkanlah pengharapan seluruhnya atas kasih karunia yang dianugerahkan kepadamu. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, kita dituntut untuk menaruh dan memiliki pengharapan yang utuh kepada Kristus. Letakkan pengharapanmu akan masa depan, cita-cita dan keinginanmu, pergumulanmu, bahkan seluruh hidupmu sekarang dan yang akan datang hanya kepada Kristus. Niscaya Tuhan memberikan yang terbaik kepadamu. Tindakan ini menuntut adanya kesungguhan di dalam menjalankannya. Dengan meletakkan pengharapan kepada Kristus, akan menguatkan iman dan pengharapan kita pada masa-masa kesukaran. Dan hal ini memberikan lebih banyak lagi kasih karunia Allah kepada kita. Sebab kita tahu bahwa masa depan kita sudah pasti berada di tangan Tuhan Yesus. Sekarang mari kita perhatikan ayat yang ke-14. Di sana dikatakan, hiduplah sebagai anak-anak yang taat dan jangan turuti hawa nafsu. Anak-anak Tuhan tidak hidup menuruti hawa nafsu, tetapi selalu berupaya untuk menaati firman Tuhan dan menguduskan dirinya seperti Bapa di surga yang Maha Kudus. Anak-anak biasanya mewarisi sifat-sifat orang tua mereka. Allah itu kudus. Karena itu sebagai anak-anaknya, kita hendaknya hidup kudus. Kudus adalah kodrat ilahi. Kita adalah orang-orang yang mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Demikian dikatakan dalam 2 Petrus 1 ayat 4. Dan kita patut menyatakan sifat ilahi itu melalui kehidupan kita yang saleh sebagai anak-anak Allah. Allah itu kudus. Dan apa yang berlaku bagi Allah juga harus berlaku bagi umatnya. Kekudusan Allah merupakan bagian yang penting dari sifatnya.
Kekudusan mengandung pengertian terpisah dari cara-cara fasik dunia dan dipisahkan untuk mengasihi, melayani, dan menyembah Allah. Kehidupan kudus itu dapat terjadi ketika seseorang memiliki akal budi yang sehat dan hidup di dalam pengharapan akan Tuhan. Umat Tuhan perlu mewaspadai hawa nafsu di dalam dirinya yang dapat membuat mereka jatuh ke dalam dosa. Kita perlu menjaga kekudusan hidup karena kita adalah ciptaan Allah, gambar dan rupa Allah. Allah yang Maha Kudus. Mereka yang senang membaca firman Allah, merenungkannya dan berusaha untuk menaatinya akan mengalami pimpinan dan berkat Allah dalam kehidupan mereka. Demikian dikatakan dalam Mazmur 1 ayat 1-3. Seluruh keberadaan kita, pikiran, kehendak, dan perasaan kita haruslah dikendalikan oleh firman Allah. Maka dengan cara yang demikian, anak-anak Tuhan dapat menjaga kehidupannya tetap kudus sesuai dengan kehendak Allah. Ayat 18 dan 19 berbicara tentang anugerah Allah yang dinyatakan dalam Yesus Kristus yang merelakan dirinya sebagai korban penghapusan dosa yang sangat mahal. Darah Yesus Kristus adalah satu-satunya harga penebusan manusia atas dosa. Kita dibeli dengan harga yang mahal, yaitu tubuh dan darah Tuhan Yesus yang mulia. Dan ini adalah bukti dari kasih Allah kepada manusia, sehingga iman dan pengharapan kita hanya tertuju kepada Allah, kepada Tuhan kita Yesus Kristus. Tuhan Yesus menetapkan perjamuan kudus, yaitu supaya secara terus-menerus umatnya mengingat bahwa Yesus telah mati bagi mereka. Karena itu, rancangan Kristus dalam menumpahkan darahnya yang paling berharga adalah untuk menebus kita, bukan hanya dari kesengsaraan kekal di akhirat atau di neraka, melainkan juga dari perilaku atau hidup kita yang sia-sia di dunia ini. Ayat 22-25 menyatakan bahwa ketaatan akan firman Tuhan menyucikan dan menguduskan kita sehingga kita dapat mengamalkan kasih persaudaraan dengan tulus ikhlas dan bersungguh-sungguh. Kelahiran yang baru dan kedua ini jauh lebih diinginkan dan luhur daripada kelahiran yang pertama. Hal ini diajarkan oleh Rasul Paulus dengan lebih memilih benih yang tidak fana daripada benih yang fana. Oleh benih yang fana kita menjadi anak-anak manusia, sedangkan oleh benih yang tidak fana kita dilahirkan baru menjadi anak-anak Allah. Kalau kita mengatakan bahwa kita pengikut Kristus, tetapi kita tidak mempraktekkan kasih dalam hidup kita dan hidup kudus di hadapan Allah, maka iman kita akan mati. Sebab iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Kian Yakobus 2 ayat 17b. Oleh sebab itu, kita harus saling mengasihi satu dengan yang lain agar iman kita tidak menjadi mati. Dan ini membuktikan bahwa kita sungguh-sungguh mengasihi Allah dan hidup di dalam kekudusan dan kasih persaudaraan dengan sesama. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mungkin kehidupan di zaman ini rasa-rasanya sulit sekali untuk dapat memelihara kekudusan dan mewujud nyatakan kasih persaudaraan. Perkembangan zaman lebih menuntut kita serba cepat dan individual. Konkretnya bahwa dewasa ini kasih mulai memudar dari dalam kehidupan orang percaya. Manusia dewasa ini sedang didoktrin bahwa dunia ada dalam genggaman kita. Sehingga secara sadar atau tidak sadar,
kita mulai diseret untuk keluar dari dunia nyata kita dan beralih kepada dunia maya yang ada di dalam genggaman kita, di dalam HP kita, di dalam iPad kita. Tetapi akibatnya kita tidak lagi hidup bersosial dengan baik. Kita mungkin tinggal serumah dengan keluarga kita, tetapi bisa jadi kita lebih akrab dan mesra dengan teman kita yang tinggal berjauhan dengan kita. Biarlah kebenaran firman Tuhan kali ini mendorong kita sebagai orang-orang yang telah ditebus untuk kembali dapat memperjuangkan dan mempertahankan kekudusan hidup dan bersungguh-sungguh mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Sehingga iman kita kepada Allah terus hidup dan semakin sempurna. Sebab iman kita adalah iman yang hidup, yang dilandasi oleh kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama. Demikian firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini memotivasi kita untuk hidup lebih baik lagi, selalu menjaga kekudusan, dan selalu menjalin kasih persaudaraan dengan sesama kita. Allah Roh Kudus kiranya menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan, pada pagi ini kami berkesempatan untuk merenungkan bagian firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 1 ayat 13 sampai ayat yang ke-25 tentang menjaga kekudusan dan menjalin kasih persaudaraan sebagai umat-umat ketebusan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mohon Engkau ya Allah Roh Kudus sendiri yang akan menolong kami, mementeraikan firman-Mu dalam kehidupan kami, dalam hati di pikiran kami, dan kami boleh hidup dalam firman-Mu, firman-Mu hidup dalam kami. Terima kasih Tuhan, tolong kami tidak hanya menjadi pendengar saja, atau pembaca saja, atau penonton saja, tetapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat belajar. Terima kasih buat Mr. Agus Kalee yang telah membawakan kita dalam firman Tuhan. Kiranya melalui firman Tuhan tidak berlalu begitu saja, tapi kita dapat melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Untuk menutup rangkaian ibadah kita akan menyanyi lagu Karya Terbesar. Terindah
kepada hambanya Mr. Agus Kalee untuk tutup kita dalam doa untuk mengakhiri ibadah kita. Ya, anak-anak sekalian, mari kita bersama-sama mengakhiri ibadah kita dengan doa. Kita mengucap syukur dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pada hari ini Engkau memberikan kami kesempatan lagi yang indah untuk menikmati ibadah bersama dalam roh dan kebenaran. Terima kasih Tuhan untuk puji-pujian yang sudah boleh kami naikkan bersama. Terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah menjadi bagian kami. Terima kasih untuk hamba-hambamu yang sudah melayani dalam ibadah pada hari ini dari awal hingga selesai. Kiranya Engkau ya Allah Roh Kudus menuntun kami, memampukan kami untuk kami terus hidup setia di hadapan Engkau. Kami boleh melakukan firman-Mu dan kami boleh memancarkan akan kasih Tuhan lewat kami kepada sesama kami. Dan banyak orang yang akan memuji Tuhan, memuliakan Engkau lewat kehidupan kami yang selalu menjadi terang dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan. Kami akan akhiri ibadah ini. Tuhan memberkati kami dan Tuhan terus menuntun kami sepanjang hari ini dalam pembelajaran. Tuhan memberkati kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke anak-anak, ibadah kita telah selesai. Waktunya untuk siap-siap untuk melanjutkan pembelajaran di kelas. Tuhan Yesus memberkati, selamat belajar.